Mobil bak terbuka melaju pelan di sepanjang jalanan sepi kawasan Menteng, Jakarta. Langit mulai meredup ketika Dinda menatap rumah besar di hadapannya. Bangunan tua bergaya kolonial itu berdiri megah dengan cat putih yang mulai pudar dan beberapa jendela yang tampak berdebu. Pintu kayu berukir tampak kokoh. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang saat melihatnya. Akhirnya sampai juga, seru Pak Surya ayahnya saat turun dari mobil. Ia tampak antusias. Berbeda dengan Dinda yang hanya bisa memandangi rumah itu dengan perasaan tidak nyaman. Rumahnya gede banget, kata Nanda adiknya yang baru berusia 7 tahun. Berlari kecil menuju pagar besi yang sudah berkarat. Kita bisa main petak umpet di sini. Ibu mereka, Bu Rina, tersenyum tipis. Tapi jangan lari-lari dulu ya, Nak. Bantu Mama beresin barang. Dinda menghela nafas. Sejujurnya, ia tidak pernah setuju dengan keputusan pindah ke rumah ini. Rumah lama mereka di daerah Tebet memang kecil, tapi setidaknya nyaman dan penuh kenangan. Ayahnya, yang baru saja mendapatkan promosi di kantornya, memutuskan untuk membeli rumah ini dengan alasan luas dan harga yang relatif murah untuk kawasan elit seperti Menteng. "Kamu kenapa, Din?" tanya ibunya, menyadari ekspresi muram putrinya. "Enggak apa-apa, cuma rumah ini agak serem," jawab Dinda jujur. Ibunya tertawa kecil. "Ah, kamu ini, rumah tua memang begini, butuh sedikit perbaikan. Nanti juga terbiasa." Dinda tidak yakin. Ada sesuatu dalam rumah ini yang terasa salah. Setelah lelah mengangkut barang, Dinda akhirnya masuk ke kamarnya di lantai 2. Kamar itu cukup luas, dengan jendela besar menghadap ke taman belakang yang penuh dengan tanaman liar. Langit sudah gelap ketika ia merebahkan tubuh di kasur, mencoba mengusir kegelisahan yang sejak tadi menghantuinya. Suasana rumah begitu sepi. Ayah dan ibunya sudah tidur, sementara Nanda berada di kamar sebelah. Namun saat Dinda hendak memejamkan mata, hidungnya menangkap sesuatu yang aneh. Bau. Ya, aroma kentang rebus yang hangat. Dinda mengernyit bingung. Siapa yang malam-malam begini masak? Ia bangkit dari tempat tidur dan melangkah keluar kamar. Lorong rumah itu gelap, hanya diterangi lampu redup dari ruang tamu di bawah. Dinda berjalan pelan menuruni tangga menuju dapur. Semakin dekat ke dapur, aroma kentang semakin kuat. Seperti ada seseorang yang sedang memasak dalam panci besar. Namun, saat ia melongok ke dalam dapur, ruangan itu kosong. Tidak ada orang. Tidak ada kompor menyala. Tidak ada panci atau makanan di atas meja. Dinda berdiri diam. Bulu kuduknya meremang. Lalu dari mana bau ini berasal? Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil berlari di belakangnya. Seperti suara kaki anak kecil tanpa alas kaki. Dinda menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapapun. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasinya saja.
Namun saat ia berbalik hendak kembali ke kamar, sudut matanya menangkap sesuatu di pojok dapur. Sebuah bayangan kecil berdiri di sana. Bayangan seorang anak, dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Dinda membeku, tubuhnya gemetar hebat. Saat ia hendak berteriak, bayangan itu tiba-tiba hilang. Bau kentang rebus pun lenyap begitu saja, seakan tidak pernah ada. Dinda berdiri terpaku di tempatnya, nafasnya tersengal. Ia tidak tahu apa yang baru saja dilihatnya. Tapi satu hal yang pasti, malam pertama di rumah ini baru saja berubah menjadi mimpi buruk. Dinda berlari kembali ke kamarnya dengan nafas tersengal. Jantungnya masih berdegup kencang setelah melihat bayangan anak kecil di dapur. Ia menutup pintu kamar rapat-rapat, mencoba menenangkan dirinya. Apa yang barusan kulihat itu nyata? Ia menggigit bibirnya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah efek lelah setelah seharian pindahan. Namun, aroma kentang rebus yang menyengat tadi masih terasa jelas di hidungnya. Seolah-olah kejadian itu memang benar-benar terjadi. Dinda menarik selimutnya hingga menutupi tubuhnya. Matanya terpejam, tapi pikirannya tetap gelisah. Ia mencoba mengabaikan semua yang terjadi dan memaksakan diri untuk tidur. Saat malam semakin larut, rumah terasa semakin sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak perlahan. Dinda sudah mulai terlelap ketika tiba-tiba telinganya menangkap suara samar. Suara itu terdengar seperti anak kecil berbicara pelan di dekat telinganya. "Kakak, tolong aku." Dinda terbangun seketika. Matanya terbuka lebar. Ia menahan nafas, mencoba mendengar lebih jelas. Sunyi. Tidak ada apa-apa. Namun, perasaan tidak nyaman itu masih ada. Jantungnya kembali berdebar kencang. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada siapa-siapa di kamarnya. Hening. Tapi saat Dinda mencoba duduk di tempat tidur, tiba-tiba pintu lemari di sudut kamarnya berderit dan terbuka perlahan. Dinda membeku. Dadanya terasa sesak. Matanya terpaku pada celah lemari yang terbuka, menunggu sesuatu yang mungkin keluar dari sana. Namun lemari itu tetap kosong. Hanya bayangan gelap di dalamnya yang terlihat. Dinda menelan ludah, lalu dengan cepat melompat dari tempat tidur dan menutup lemari itu rapat-rapat. Tangannya gemetar saat memutar kunci lemari. Ia tidak peduli lagi apakah itu hanya angin atau tidak. Ia berlari kembali ke kasur dan menarik selimutnya, berusaha menenangkan diri. Mungkin aku cuma terlalu capek, pikirnya. Namun, di saat ia mencoba menutup mata kembali, samar-samar terdengar suara lain. Suara tawa kecil dari dalam lemari yang baru saja ia kunci. Keesokan paginya, Dinda bangun dengan mata sembab dan tubuh lelah. Ia hampir tidak bisa tidur semalaman setelah kejadian di kamarnya. Saat turun ke ruang makan,
Ia melihat Nanda sedang duduk di meja makan dengan wajah ceria seperti biasa. "Pagi, Kak," sapa Nanda dengan riang. Dinda hanya mengangguk lemas sambil menuangkan teh ke dalam cangkirnya. Ibunya memperhatikan wajahnya yang kusut. "Kamu kenapa, Dinda? Mukamu kayak nggak tidur semalaman." Dinda ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, "Aku dengar suara aneh tadi malam, Ma. Kayak suara anak kecil." Ibunya tertawa kecil. "Duh, kamu ini masih percaya hal-hal begituan? Mungkin kamu cuma kecapean." Dinda menghela nafas. Ia tahu ibunya tidak akan percaya. Tapi sebelum ia bisa membalas, Nanda tiba-tiba berbicara. "Aku juga dengar suara anak kecil, Kak." Dinda dan ibunya menoleh ke arah Nanda bersamaan. "Apa maksudnya, Dek?" tanya Dinda dengan waspada. Nanda tersenyum ceria. "Aku punya teman baru. Dia sering main sama aku tadi malam. Katanya dia suka tinggal di rumah ini." Dinda merinding. "Siapa teman barumu itu?" Nanda tertawa pelan. Ia menunjuk ke sudut ruangan, tepat di dekat tangga. "Itu dia." Dinda menoleh ke arah yang ditunjuk Nanda. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya lorong kosong yang tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. Dinda menatap kosong ke arah yang ditunjuk Nanda. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya dinding kusam dan lorong menuju tangga yang entah mengapa terasa lebih suram dari sebelumnya. "Nanda, siapa yang kamu maksud?" tanya Dinda, suaranya sedikit bergetar. Nanda masih tersenyum polos. "Temanku. Dia bilang namanya Dika. Dia tinggal di rumah ini sejak lama." Dinda langsung merinding. Ia menelan ludah dan menoleh ke ibunya, berharap mendapat penjelasan. Namun Bu Rina hanya menghela nafas dan mengusap kepala Nanda. "Sudah, Nak, jangan terlalu serius. Nanda cuma punya teman khayalan." Tapi Dinda tidak yakin. Setelah semua yang ia alami sejak malam pertama di rumah ini, aroma kentang rebus, bisikan, lemari yang terbuka sendiri, dan sekarang ini, perasaannya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Sepulang kuliah, Dinda menemui sahabatnya, Reza. Seorang mahasiswa yang hobi mengumpulkan kisah-kisah urban legend. Mereka duduk di kafe dekat kampus sambil menikmati kopi. "Jadi, kamu ngalamin sendiri semua kejadian itu?" tanya Reza dengan mata berbinar. Baginya, cerita seperti ini justru menarik. Dinda mengangguk sambil mengaduk minumannya yang sudah dingin. "Iya, dan sekarang Nanda bilang dia punya teman bernama Dika. Aku nggak tahu harus percaya atau enggak." Reza menyandarkan punggungnya dan mengangguk-angguk. Rumah yang kamu tempatin itu bukan sembarangan rumah, Din." Dinda menatapnya serius. "Maksudmu?" Reza membuka ponselnya, mencari sesuatu, lalu menunjukkan sebuah artikel berita lama. Judulnya membuat Dinda bergidik. Tragedi di rumah kentang Menteng. Bocah jatuh ke dalam kuali mendidih. Dinda membaca cepat artikel itu. Isinya menceritakan kejadian
yang terjadi puluhan tahun lalu. Seorang anak kecil yang namanya tidak disebutkan diduga jatuh ke dalam panci besar berisi air mendidih di dapur rumah itu. Sang ibu yang saat itu sedang memasak kentang menemukan jasad anaknya dalam keadaan mengenaskan. Sejak itu, rumah tersebut dikenal sebagai rumah kentang karena sering muncul aroma kentang rebus tanpa sebab. Dinda merasakan tengguknya meremang. Ini nyata. Resa mengangguk. Ada banyak saksi mata. Setelah kejadian itu, keluarga yang tinggal di rumah itu pindah tanpa jejak, dan rumah itu kosong selama bertahun-tahun. Baru belakangan ini ada yang membeli lagi, dan ternyata keluargamu. Dinda merasakan darahnya berdesir. Dika, gumamnya. Jangan-jangan dia anak yang meninggal itu. Resa menatapnya serius. Kemungkinan besar iya. Dan kalau dia mulai muncul ke Nanda, itu berarti dia ingin sesuatu. Dinda mengepalkan tangannya. Ia tahu ada sesuatu yang harus ia lakukan. Tapi ia juga sadar bahwa kebenaran yang akan ia temukan mungkin jauh lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Malam itu, Dinda berusaha tetap waspada. Setelah membaca berita tadi siang, pikirannya tidak bisa tenang. Setiap sudut rumah ini sekarang terasa lebih menyeramkan baginya. Saat ia berbaring di tempat tidur, ia mendengar sesuatu yang tidak biasa. Suara aneh terdengar dari atas, dari loteng. Dinda menahan nafas. Loteng itu sudah lama tidak dibuka. Bahkan keluarganya belum sempat mengeceknya sejak mereka pindah. Tapi suara itu jelas berasal dari sana. Pelan, dengan jantung berdetak cepat, Dinda turun dari tempat tidur dan keluar dari kamarnya. Rumah sudah sunyi. Semua orang sudah tidur. Ia melangkah perlahan menuju tangga kecil yang menuju loteng. Dengan tangan gemetar, ia menarik tali tuasnya, dan tangga lipat kayu turun perlahan dengan suara berderit. Dinda menelan ludah. Udara di sekitar terasa lebih dingin. Perlahan ia menaiki tangga itu. Loteng gelap dan berdebu. Hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari celah genting. Barang-barang tua bertebaran di sana, tertutup kain putih. Tapi di tengah ruangan ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah boneka lusuh dengan mata kosong duduk di pojok ruangan. Dan di sebelahnya ada sebuah foto tua yang sudah menguning. Dinda meraih foto itu dan meniup debunya. Saat ia melihatnya, darahnya langsung terasa membeku. Foto itu menampilkan seorang wanita dan seorang anak kecil dengan senyum lebar. Dan di bagian bawah foto ada tulisan tangan yang samar. Ratna dan Dika, 1978. Dinda tersentak mundur. Dika, anak kecil yang sering disebut Nanda. Dan Ratna, siapa dia? Sebelum Dinda sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba suara kecil berbisik di telinganya. "Kakak, kamu menemukanku?"
Dinda menjerit dan berlari turun dari loteng. Di belakangnya terdengar suara langkah kecil mengejarnya. Dinda berlari turun dari loteng dengan nafas tersengal. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya gemetar hebat. Ia hampir tidak bisa berpikir jernih setelah apa yang baru saja terjadi. Suaranya, bisikan itu, "Kakak, kamu menemukanku." Dinda menutup mulutnya, berusaha menahan rasa takut yang meluap-luap. Ia menoleh sekilas ke atas, ke arah lubang loteng yang masih terbuka. Namun yang terlihat hanya kegelapan. Apakah aku hanya berhalusinasi? Tidak, itu nyata. Dan yang lebih mengerikan lagi, ia kini tahu bahwa Dika bukan sekedar teman khayalan Nanda. Tiba-tiba suara lirih terdengar dari lantai bawah. Suara seseorang menangis. Dinda tersentak. Dengan langkah ragu, ia menuruni tangga. Ruang tamu gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang masuk melalui jendela. Suara tangisan itu semakin jelas. Itu suara Nanda. Dinda langsung berlari ke kamar adiknya. Namun saat ia membuka pintu, ranjang Nanda kosong. Selimutnya terlipat rapi, seperti tidak pernah disentuh. Nanda tidak ada di kamarnya. Dinda merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Di mana dia? Dinda buru-buru membangunkan orang tuanya. Pak Surya dan Bu Rina terkejut mendengar bahwa Nanda menghilang begitu saja. "Mungkin dia ke kamar mandi," kata ibunya sambil bergegas keluar kamar. Namun setelah mencari ke seluruh rumah, Nanda tetap tidak ditemukan. Saat itulah Dinda mencium sesuatu yang membuatnya merinding. Aroma kentang rebus. Lagi, ya. Dan kali ini aromanya lebih kuat. Dinda menelan ludah dan mengikuti aroma itu. Kakinya membawanya ke dapur. Hanya lampu kulkas yang menyala, membuat bayangan panjang di lantai. Lalu ia melihatnya. Jejak kaki kecil. Jejak kaki basah yang mengarah ke sudut dapur, ke tempat sebuah pintu kayu kecil berada. Pintu bawah tanah. Dinda tidak ingat pernah melihat pintu itu sebelumnya. Tangannya gemetar saat meraih gagangnya. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan tangga sempit yang turun ke kegelapan. Bau kentang rebus makin kuat, bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam, lebih anyir. "Nanda," panggil Dinda lirih. Tidak ada jawaban. Namun di tengah kegelapan, terdengar suara kecil yang familiar. Suara Nanda. "Kakak, tolong aku." Dinda menahan nafas. Suara itu datang dari bawah, dari kegelapan yang pekat. Ia menoleh ke belakang, melihat orang tuanya yang kini berdiri di ambang pintu dapur dengan wajah bingung. "Pak, Bu, Nanda ada di bawah sana," serunya. Pak Surya mengambil senter dan mulai menuruni tangga. Dinda mengikuti di belakangnya
sementara Burina menunggu di atas dengan wajah penuh kecemasan. Tangga itu berderit di setiap langkah mereka. Dinding di sekitarnya lembab dan bau kentang semakin menyengat. Saat mereka sampai di bawah, Pak Surya menyorotkan senter ke sekeliling ruangan. Dan di sanalah mereka melihatnya. Nanda berdiri di sudut ruangan, menghadap ke tembok. Tubuhnya diam tak bergerak, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Dinda langsung berlari ke arahnya. "Nanda, kamu ngapain di sini?" Perlahan Nanda menoleh. Matanya tampak kosong, wajahnya pucat. Lalu dengan suara datar ia berkata, "Dika ingin bermain lebih lama." Seketika, pintu bawah tanah menutup dengan keras di belakang mereka. Dan lampu senter Pak Surya padam. Mereka kini terjebak dalam kegelapan. Dan dari dalam bayangan, terdengar suara tawa kecil yang menyeramkan. Kegelapan menyelimuti ruangan bawah tanah itu. Dinda bisa merasakan jantungnya berdetak begitu kencang, sementara tubuhnya bergetar hebat. "Pak, senter kita mati." Suara Dinda bergetar, mencoba meraba-raba dalam kegelapan. Pak Surya berusaha menyalakan senter lagi, tetapi tidak berhasil. Sementara itu, Nanda masih berdiri kaku di sudut ruangan. Matanya yang kosong menatap ke arah Dinda dan ayahnya. "Nanda, ayo kita keluar dari sini," kata Dinda, mencoba menarik tangan adiknya. Namun saat tangannya menyentuh kulit Nanda, tubuhnya terasa dingin seperti es. "Nanda?" Adiknya tetap tidak bereaksi. Lalu tiba-tiba suara tawa kecil itu kembali terdengar dari sudut ruangan. Dinda menelan ludah. Suara itu terdengar begitu dekat. Seolah ada seseorang yang berdiri hanya beberapa langkah dari mereka dalam kegelapan. Kemudian suara itu berbicara. "Kakak mau main?" Dinda merasakan darahnya membeku. "Siapa itu?" tanya Pak Surya dengan suara tegang. Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Pintu kayu di sudut ruangan terbuka sendiri, memperlihatkan lorong gelap yang seolah tidak memiliki ujung. Aroma kentang rebus semakin menusuk hidung, bercampur dengan bau anyir yang tidak tertahankan. Nanda tiba-tiba mulai berjalan ke arah lorong itu, tanpa ekspresi. "Nanda, jangan!" Dinda segera menariknya. Namun sebelum ia bisa menghentikan Nanda, sesuatu meraih tangannya. Sebuah tangan kecil, dingin dan kasar. Dinda menahan jeritannya saat merasakan cengkeraman kuat di pergelangan tangannya. Lalu suara itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. "Kakak ikut main ya?" Seketika Dinda merasakan tarikan yang begitu kuat. Ia menjerit saat tubuhnya hampir terseret masuk ke dalam lorong. Pak Surya dengan sigap menarik Dinda dan Nanda bersamaan, berusaha menjauh dari pintu yang terbuka. Namun semakin mereka berusaha menjauh, semakin kuat tarikan dari dalam lorong itu.
Dinda bisa merasakan keberadaan sesuatu di dalam kegelapan. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi ada. Pak Surya berusaha meraih sesuatu dari sakunya, sebuah korek api, dan menyalakannya. Seketika, nyala kecil itu menerangi ruangan, dan di sanalah mereka melihatnya. Seorang anak laki-laki berdiri di dalam lorong. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat dengan mata hitam yang kosong. Pakaiannya compang-camping, dan kulitnya terlihat seperti melepuh di beberapa bagian. Anak itu menatap mereka tanpa ekspresi. Lalu perlahan ia tersenyum. "Ayo bermain selamanya." Dinda menjerit. Pak Surya dengan sigap menarik tubuh Dinda dan Nanda, lalu berlari ke arah pintu bawah tanah yang tadi tertutup. Ia mendorong pintu itu sekuat tenaga, berusaha membukanya. "Buka! Buka pintunya!" teriak Pak Surya. Dari dalam lorong, suara langkah kaki kecil mulai terdengar, mendekat dengan cepat. Dinda dan ayahnya semakin panik. Sementara itu Nanda masih berdiri diam dengan ekspresi kosong. Ketika langkah kaki itu semakin dekat, tiba-tiba terdengar suara lain. "Dika, berhenti!" Seketika langkah kaki itu terhenti. Dinda menoleh ke belakang dan melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di ujung lorong. Wajahnya samar dalam cahaya redup, tetapi suaranya terdengar lembut, sekaligus penuh kesedihan. "Dika, sudah cukup. Biarkan mereka pergi." Anak laki-laki itu menoleh ke arah wanita tersebut. Senyumnya perlahan menghilang. "Tapi aku ingin bermain, Bu." "Tidak, Nak. Sudah waktunya kita pergi." Suasana mendadak hening. Udara dingin yang menusuk perlahan menghilang. Aroma kentang rebus yang menusuk hidung pun berangsur pudar. Dika menunduk, lalu perlahan berjalan ke arah wanita itu. Sebelum sosoknya benar-benar menghilang dalam kegelapan, ia menatap Dinda sekali lagi. Dan dengan suara pelan ia berkata, "Terima kasih sudah menemukanku, Kak." Seketika pintu bawah tanah terbuka dengan sendirinya. Dinda, Pak Surya, dan Nanda langsung keluar dari sana dengan nafas memburu. Begitu mereka berada di luar, pintu itu tertutup kembali, dan aroma kentang hilang sepenuhnya. Nanda yang sejak tadi diam, tiba-tiba jatuh pingsan. Burina yang menunggu di atas langsung menangis dan memeluknya. Dinda masih gemetar hebat. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun satu hal yang pasti, Dika akhirnya pergi. Atau setidaknya, begitulah yang mereka kira. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa hampa. Tidak ada lagi aroma kentang rebus yang menyeruak tiba-tiba. Tidak ada suara langkah kaki di malam hari. Dan tidak ada bisikan-bisikan aneh. Semuanya terasa lebih tenang. Namun Dinda tidak bisa menghilangkan perasaan ganjil yang menggelayuti pikirannya. Apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Ia duduk di tepi tempat tidur,
memandangi Nanda yang masih tertidur lelap. Setelah kejadian semalam, adiknya langsung pingsan dan baru sadar beberapa jam kemudian. Anehnya ketika bangun, Nanda tidak ingat apapun tentang Dika atau kejadian di bawah tanah. Seolah semuanya telah dihapus dari ingatannya. Tapi apakah Dika benar-benar pergi? Dinda tidak yakin. Siang harinya, ketika rumah mulai terasa lebih tenang, Dinda memutuskan untuk kembali ke loteng. Ia masih ingat foto yang ia temukan di sana. Foto seorang wanita dan seorang anak kecil dengan tulisan Ratna dan Dika 1978. Dengan hati-hati ia menaiki tangga lipat kayu yang masih berderit, lalu masuk ke dalam ruangan berdebu itu. Cahaya matahari menyelinap melalui celah-celah atap, menerangi tumpukan barang-barang tua. Dinda melangkah ke sudut tempat ia menemukan foto itu. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tepat di bawah foto tersebut, ada sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat. Dinda mengulurkan tangan dan membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang sudah menguning. Dengan hati-hati Dinda mengambilnya dan mulai membaca. Itu adalah tulisan tangan seseorang. 24 Oktober 1978. Aku tidak tahu harus menulis ini untuk siapa, tetapi aku harus melakukannya. Dika, anakku, dia telah pergi. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Aku melihatnya jatuh ke dalam panci besar itu, mendengar jeritannya, mencium bau daging yang terbakar. Aku mencoba menggapainya, tapi terlambat. Anakku sudah tiada. Sejak hari itu, aku tidak bisa tidur. Setiap malam, aku mendengar suara tangisannya. Aku mencium aroma kentang yang terus-menerus muncul di rumah ini. Aku tahu itu dia. Dika masih di sini. Dia tidak mau pergi. Dan aku harus menemani anakku. Jika seseorang menemukan surat ini, aku mohon, tolong bantu Dika pergi. Ratna. Dinda merasakan bulu kuduknya berdiri. Ratna, ibu Dika, ia tetap tinggal di rumah ini setelah kematian anaknya. Mungkinkah wanita yang muncul di lorong bawah tanah semalam adalah arwah Ratna yang akhirnya menjemput Dika? Tapi jika memang begitu, kenapa Dinda masih merasa ada sesuatu yang belum selesai? Malam harinya Dinda masih tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan surat itu, tentang Ratna, tentang Dika. Apa yang sebenarnya terjadi setelah kejadian di tahun 1978? Saat ia sedang merenung di tempat tidurnya, sesuatu membuatnya merinding. Dinda menoleh memperhatikan adiknya yang duduk di tempat tidur, menatap ke depan dengan ekspresi kosong. Ya, Nanda terbangun. Nanda? Adiknya tidak menjawab. Dinda merasa ada yang tidak beres. Dengan hati-hati ia mendekati Nanda dan menggoyang bahunya. Nanda, kamu kenapa? Tiba-tiba Nanda menoleh dengan mata yang menatap tajam. Dan dengan suara yang bukan miliknya,
Ia berkata, "Aku belum pergi, Kak." Dinda tersentak mundur. Dari sudut mata, ia melihat sesuatu di cermin kamarnya. Refleksi Nanda, tetapi bukan Nanda yang sebenarnya. Di dalam cermin, wajah Nanda tampak lebih pucat, dengan mata hitam yang kosong, dan senyuman yang mengingatkan Dinda pada seseorang. Dika. Seketika lampu kamar berkedip-kedip, dan aroma kentang rebus kembali menyeruak ke seluruh ruangan. Dinda menahan nafas. Ternyata ini belum selesai. Dinda merasakan tengkuknya meremang. Tubuhnya membeku di tempat. Di dalam cermin, bayangan Nanda yang bukan Nanda masih tersenyum dengan tatapan kosong. "Aku belum pergi, Kak." Suara itu jelas bukan suara adiknya. Suara itu lebih pelan, lebih dalam, dan lebih menyeramkan. Dinda menelan ludah, berusaha berpikir jernih. Ini bukan Nanda, ini Dika. Tiba-tiba, Nanda bangkit dari tempat tidurnya. Gerakannya kaku, seperti boneka yang digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia melangkah perlahan ke arah Dinda, dengan kepala yang sedikit miring dan mata hitam yang menatap tajam. "Kakak mau main sama aku, kan?" Dinda mundur perlahan. Hatinya berdegup begitu kencang, hingga ia merasa dadanya sesak. "Nanda, kalau kamu bisa dengar kakak, bangun. Ini bukan kamu." Dinda mencoba membangunkan kesadaran adiknya. Tapi Nanda, atau lebih tepatnya Dika, hanya terkikik kecil. "Kenapa kakak ingin aku pergi?" "Dika, kamu seharusnya sudah tenang. Ibumu sudah menjemputmu, kan?" Suara Dinda gemetar. Tiba-tiba ekspresi di wajah Nanda berubah. Senyumannya menghilang, digantikan dengan tatapan marah yang menusuk. "Ibu meninggalkanku lagi." Seketika angin dingin berhembus di dalam kamar. Lampu berkedip lebih cepat, dan cermin mulai bergetar, seolah akan pecah. Dinda tersentak. Apa? Apa maksudmu?" "Ibu selalu pergi tanpa aku. Aku selalu sendirian di sini." Suara Dika terdengar semakin lirih, tetapi penuh dengan rasa sakit. "Kakak juga mau meninggalkan aku?" Dinda menggeleng cepat. "Bukan begitu. Aku hanya ingin kamu tenang. Kamu sudah terlalu lama di sini, Dika." Namun, Dika tidak mau mendengar. Tiba-tiba, Nanda menjerit dengan suara yang bukan miliknya. Badannya terangkat ke udara, lalu terhempas ke kasur dengan keras. Dinda berlari ke arahnya. "Nanda!" Adiknya mulai kejang. Mulutnya mengeluarkan suara erangan aneh. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dinda panik. "Pak! Bu! Tolong!" Pak Surya dan Bu Rina langsung masuk ke kamar. Wajah mereka dipenuhi kepanikan saat melihat Nanda yang menggeliat di tempat tidur. "Apa yang terjadi?" seru Bu Rina sambil berusaha menahan tubuh Nanda yang terus meronta. Namun yang keluar dari mulut Nanda justru adalah suara tawa kecil. "Kakak belum bisa menyingkirkanku."
Dinda merinding. Dika belum pergi. Dan ia semakin kuat. Pak Surya mencoba membaca doa sambil memegang tangan Nanda yang semakin dingin. "Pergilah, Nak. Kamu sudah tidak seharusnya di sini." Suaranya bergetar. Namun tubuh Nanda justru semakin liar. Ia menjerit keras, hingga tiba-tiba, brak! Semua lampu di rumah padam. Ruangan kini hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Lalu terdengar suara langkah kecil. Dari arah pintu kamar, sesosok bayangan kecil muncul. Dika. Kini ia berdiri di sana, dalam wujud aslinya. Tubuhnya kurus, matanya kosong, dan pakaiannya masih sama seperti di foto tua yang Dinda temukan di loteng. Ia menatap mereka dengan ekspresi penuh amarah. "Kalian tidak bisa mengusirku. Aku akan tetap di sini." Suaranya dingin. Dinda memberanikan diri maju. "Dika, dengar aku. Kamu tidak sendiri. Ibumu tidak meninggalkanmu. Dia sudah menunggumu di sana." Dika tidak bergeming. Matanya hanya menatap kosong. "Kamu bohong," suaranya terdengar seperti anak kecil yang kecewa. Dinda mengambil nafas dalam-dalam. "Aku menemukan surat ibumu di loteng. Dia menyesal. Dia mencarimu selama ini, Dika. Dia ingin kamu pergi bersamanya." Dika masih diam. Namun ekspresinya mulai berubah. Matanya yang kosong mulai tampak berkaca-kaca. "Ibu menungguku," suaranya bergetar. Dinda mengangguk. "Iya, dia ingin kamu tenang." Tiba-tiba Nanda berhenti kejang. Tubuhnya melemas, dan nafasnya mulai kembali normal. Pak Surya dan Bu Rina menatap Dinda dengan penuh harap. Sementara itu, Dika tampak mulai memudar. Sosoknya semakin samar. Seolah angin tengah membawanya pergi. Air mata mengalir di pipinya. "Aku ingin bertemu ibu." Lalu, sebelum benar-benar menghilang, Dika tersenyum. "Terima kasih, Kakak." Seketika udara di kamar kembali normal. Lampu menyala, dan aroma kentang rebus yang selama ini menghantui mereka hilang sepenuhnya. Dinda menatap sekeliling. Tidak ada lagi sosok Dika. Semua sudah berakhir. Atau setidaknya begitulah yang mereka pikirkan. Sampai Dinda melihat sesuatu di cermin. Bayangan Dika masih ada di sana. Menatapnya dengan senyum samar sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Dinda tertegun di tempatnya. Meski Dika sudah menghilang, ia masih merasa ada sesuatu yang tertinggal. Bayangan di cermin tadi, apakah hanya ilusinya? Ataukah Dika benar-benar belum pergi sepenuhnya? Pak Surya dan Bu Rina segera memeriksa Nanda yang kini terbaring lemah di tempat tidur. Keringat membasahi dahinya, tetapi nafasnya kini teratur. Wajahnya kembali seperti semula. Tidak lagi pucat. Tidak ada ekspresi kosong. "Alhamdulillah dia sadar," ucap Bu Rina sambil menangis lega.
Nanda membuka matanya perlahan. "Kak," suaranya pelan. Dinda segera menggenggam tangannya. "Iya Nanda, kamu gak apa-apa? Kamu ingat sesuatu?" Nanda mengerutkan kening. "Aku cuma ingat mimpi. Aku ketemu anak kecil. Dia nangis. Terus dia bilang dia mau cari ibunya." Dinda menahan nafas. Dika benar-benar sudah pergi. Setidaknya begitulah yang ia harapkan. Keesokan harinya, suasana rumah mulai terasa lebih ringan. Tidak ada lagi suara langkah kaki kecil di malam hari. Tidak ada lagi aroma kentang yang tiba-tiba muncul. Dan yang terpenting, Nanda kembali seperti biasa. Namun, Dinda masih merasa gelisah. Ada sesuatu yang mengganggunya sejak semalam. Bayangan Dika di cermin. Kenapa ia masih melihatnya? Bahkan setelah Dika seharusnya pergi. Dengan tekad kuat, Dinda kembali ke loteng. Ia ingin memastikan tidak ada lagi jejak yang tertinggal dari masa lalu. Saat ia naik, debu-debu berterbangan di udara. Loteng itu masih sama seperti sebelumnya, penuh dengan barang-barang lama dan kotak-kotak tua. Tapi ada satu hal yang membuatnya merinding. Foto Ratna dan Dika yang kemarin ia temukan, kini tergeletak di lantai. Dan ada sesuatu yang baru di sana. Tepat di bagian bawah foto, ada tulisan yang sebelumnya tidak ada. Tulisan kecil, seolah baru saja dituliskan seseorang. "Terima kasih, Kakak." Darah Dinda berdesir. Tangannya gemetar saat mengambil foto itu. Lalu, tiba-tiba angin dingin berhembus di loteng. Dinda bisa merasakan seseorang mengamatinya. Pelan-pelan ia menoleh ke cermin tua di sudut ruangan. Dan di sana, samar-samar ia melihatnya. Bayangan Dika. Tidak lagi menyeramkan, tidak lagi penuh dengan kemarahan. Hanya seorang anak kecil yang tersenyum kepadanya. Seolah mengucapkan perpisahan untuk terakhir kalinya. Lalu perlahan, bayangan itu menghilang. Dan untuk pertama kalinya, Dinda merasa rumah ini benar-benar tenang. Dika sudah pergi, kali ini untuk selamanya. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang. Rumah yang dulu terasa mencekam, kini berubah menjadi lebih nyaman. Tak ada lagi suara langkah kecil di malam hari. Tak ada lagi aroma kentang yang menyengat secara tiba-tiba. Namun Dinda masih sering teringat akan Dika. Kadang-kadang, saat ia sedang duduk di ruang tamu, ia masih bisa membayangkan sosok anak kecil itu berlari di lorong. Kadang, saat melewati dapur, ia seperti bisa mendengar suara lirih seorang anak yang memanggil ibunya. Tapi ia tahu, itu hanya bayangannya sendiri. Dika sudah pergi. Setidaknya, begitulah yang ia yakini. Suatu malam Dinda bermimpi. Ia berada di dapur rumahnya. Cahaya temaram dari lampu kuning menerangi ruangan. Panci-panci tua masih tergantung di dinding. Dan meja kayu di tengah ruangan tampak seperti biasa.
Namun ada sesuatu yang berbeda. Di tengah dapur, seorang wanita berdiri membelakanginya. Dinda bisa melihat rambut panjangnya yang kusut, gaun lusuh yang menutupi tubuhnya, dan cara bahunya sedikit bergetar, seolah sedang menangis. Wanita itu perlahan menoleh, dan Dinda bisa melihat wajahnya. Ratna. Sama seperti di foto tua yang ia temukan di loteng. Wanita itu menatap Dinda dengan mata penuh duka. Lalu dengan suara lirih, ia berkata, "Terima kasih sudah membantu anakku. Tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui." Dinda menahan nafas. "Apa maksud ibu?" Ratna menatap ke arah lantai, lalu menunjuk ke sesuatu di dekat kakinya. Sebuah pintu kayu kecil yang tidak pernah ada sebelumnya. Dika bukan satu-satunya yang masih tertinggal di rumah ini. Dinda tersentak. Tiba-tiba, suara ketukan keras menggema dari balik pintu kecil itu. Dinda mundur, merasakan ketakutan yang luar biasa. Dan sebelum ia sempat bergerak, pintu itu terbuka. Dinda terbangun dengan nafas memburu. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke sekeliling kamar. Semuanya tampak normal. Tidak ada sosok Ratna. Tidak ada pintu kecil. Namun rasa takutnya belum hilang. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Dinda mencoba menenangkan dirinya. Tapi kalimat terakhir Ratna masih terngiang di kepalanya. Dika bukan satu-satunya yang masih tertinggal di rumah ini. Apa maksudnya? Apakah masih ada sesuatu di rumah ini yang belum mereka ketahui? Dinda tidak bisa mengabaikan firasatnya. Ada sesuatu yang masih tersembunyi. Dan ia harus menemukannya sebelum semuanya terlambat. Dinda tidak bisa mengabaikan mimpi itu. Kata-kata Ratna terus terngiang di benaknya. Dika bukan satu-satunya yang masih tertinggal di rumah ini. Jika itu bukan sekedar mimpi, berarti ada sesuatu atau seseorang yang masih berada di rumah ini. Dinda tahu ia harus mencari tahu. Malam itu, setelah memastikan semua orang sudah tidur, Dinda memberanikan diri pergi ke dapur. Suasana rumah begitu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Dengan senter di tangan, ia berdiri di tengah dapur, tepat di tempat Ratna berdiri dalam mimpinya. Dinda menatap lantai. Apakah benar ada pintu kecil di sini? Ia mencoba mengetuk lantai kayu dengan ujung kakinya. Semua terasa biasa. Sampai ia menginjak satu titik tertentu. Dinda menahan nafas. Suaranya berbeda, lebih hampa. Dengan cepat ia meraih pisau dapur dan mulai mencungkil papan kayu itu. Setelah beberapa kali mencoba, papan tersebut akhirnya terangkat.
mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Sebuah pintu kecil, sama seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Tangan Dinda gemetar saat ia menyentuh gagang pintu itu. Dengan nafas tertahan, ia membuka pintu tersebut. Di bawahnya ada tangga batu yang menurun ke dalam kegelapan. Dinda menyalakan senter dan menuruni tangga dengan hati-hati. Udara di dalamnya lembab dan berbau tanah basah. Setelah beberapa langkah, ia tiba di sebuah lorong sempit yang tampak seperti bagian dari rumah yang lebih tua. Dindingnya terbuat dari batu, dan ada beberapa perabotan kayu yang sudah lapuk di sudut ruangan. Namun yang membuatnya merinding adalah sebuah ranjang kecil yang teronggok di tengah ruangan. Ranjang bayi. Dinda melangkah lebih dekat, dan saat itulah ia melihatnya. Di atas ranjang itu ada sesuatu yang terbungkus kain putih. Seolah-olah sesuatu telah tertidur di sana selama bertahun-tahun. Dinda menelan ludah. Lalu dengan tangan gemetar, ia menarik kain itu sedikit. Dan ia langsung menjerit tertahan. Di bawah kain itu ada tulang belulang kecil. Kerangka seorang bayi. Dinda mundur dengan nafas terengah-engah. Siapa bayi ini? Kenapa ada tulangnya di sini? Lalu Dinda melihat sesuatu di dinding. Sebuah tulisan seperti coretan tangan seseorang. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak punya pilihan lain. Dinda teringat cerita tentang Ratna. Ia kehilangan Dika dalam kecelakaan mengerikan. Tapi, mungkinkah ia juga punya anak lain yang tidak diketahui siapapun? Mungkinkah Ratna karena alasan tertentu menyembunyikan bayinya ini di sini? Dinda tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, arwah bayi ini belum tenang. Udara di ruangan ini mulai berubah. Dinda merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Dengan gemetar ia berbalik. Dan di sana, di sudut ruangan yang gelap, ia melihatnya. Sosok kecil berdiri diam. Matanya hitam kosong. Tubuhnya kurus dan pucat. Dan dari mulutnya keluar bisikan lirih. Ibu, di mana ibu? Dinda merasakan seluruh tubuhnya membeku. Arwah bayi ini telah menunggunya. Dan kini ia ingin ditemukan. Keesokan paginya, Dinda menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya. Dengan bantuan warga dan pihak berwenang, tulang belulang bayi itu akhirnya dipindahkan dan dimakamkan dengan layak. Mereka tidak pernah tahu siapa bayi itu sebenarnya. Namun setelah pemakaman, rumah mereka terasa benar-benar tenang. Tidak ada lagi suara-suara aneh. Tidak ada lagi aroma kentang rebus. Tidak ada lagi arwah yang tersesat. Dinda menatap rumahnya dengan perasaan lega. Misteri rumah itu akhirnya terungkap. Dan kini, semua jiwa yang tertinggal telah menemukan jalan pulang.